Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah majelis taklim di mushola Cilangkap Ibu jamaah Hidayatul Rahman. Mudah dapat hidayah sebenarnya dari Allah yang Maha Rahman. Hidayatul Rahman. Orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk untuk menjalani hidup sesuai apa yang dituntunkan oleh Allah yang Maha Pengasih Penyayang, tertera di dalam Al-Quran dan Hadis. Dan kabul berataan langgar Hidayatul Rahman. Ibu-ibu yang Allah muliakan, keberuntungan kita di alam dunia ini apabila kita senang belajar ilmu agama. Segigih kita menuntut ilmu agama, sebesar itu juga ketinggian pangkat kita kena di dunia sampai di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang suka menuntut ilmu agama akan datang di hari kiamat nanti sebelum melewati tiang Siratal Mustaqim. Rasulullah membagi-bagikan. Jadi didatangkan nanti di padang mahsyar itu telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaga yang paling lezat cita rasanya yang ada di surga Firdaus. Dikhususkan, diperuntukkan hanya untuk umat, untuk Nabi Muhammad dan umat beliau. Dan kita masuk ke situ. Datanglah para alim ulama dan orang-orang yang suka hadir ke majelis ilmu. Rasulullah dengan muka yang berbinar-binar mencintai kita semua. Lalu mengambilkan air telaga Kausar tadi dengan telapak tangan sini, lalu meminum makan kepada kita. Senang apa senang, Mbak? Sementara orang-orang lain minum dengan memakai gelas. Ada kita sesuatu yang istimewa, tidak diberi kecuali dengan telapak tangan yang mulia, telapak tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gigih untuk ilmu. Ini sebentuk ibadah yang akan diberi ganjar dengan ganjaran yang istimewa. Makanya Nabi akrimul ulama, muliakan orang-orang yang berilmu, amalkan langsidin non ilmunya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah itu orang yang alim, bujur-bujur alim buai. Wali pulang pangkatnya, mengamalkan ilmu pulang, mengajarkannya lagi, dan menghimpun, menggali hukum-hukum agama Islam dengan dihadirkan berbagai macam kitab. Lalu kita didapat belajar dari sini. Lalu kita muliakan mereka-mereka semacam itu, akrimul ulama, muliakan ya Nabi, pengganti-penggantiku. Oh ya sahabat, waman ulama, siapa pengganti engkau? Oh, pengganti Nabi ini hebat benar ya. Kalau pula orangnya alladzi yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallahi ta'ala. Para alim ulama yang bersungguh-sungguh menggali dan belajar ilmu agama, kemudian mengeluarkan hukum-hukum daripadanya, kemudian dia amalkan. Allazi yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha, setelah beliau mengamalkan. Kemudian yang kedua, wa yu'allimunaha ibadallahi ta'ala, wa yu'allimunaha, lalu mengajarkannya ilmu-ilmu tadi kepada hamba-hamba Allah. Wa yu'allimunaha ibadallahi ta'ala, dia mengajarkannya. Wal alim, sesungguhnya dijalan wal muta'allimuna, orang yang mengajar dan yang belajar, mereka itu jazaohum illal jannah, pahalanya sama pada surga. Amin ya rabbal. Kita ini membaca akan benar boleh. Kita kada menggali hukum, mengeluarkan hukum kada umpat, maulah akan
tahapan-tahapan supaya orang mengenal makrifat dengan Allah disusun oleh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Beliau luar biasa, tinggi pangkat kewaliannya dan keilmuannya. Imam Junaid al-Baghdadi luar biasa, tinggi pangkat kewaliannya. Beliau menggali hukum-hukum agama, lalu menerbitkan dan mengajarkan ilmu tasawuf. Nah itu orang-orang semacam itu, mereka itu ya Nabi allazi yuhyuna sunnati wa yu'allimuna, dan mereka itu mengamalkan wa yu'allimu ibadallahi ta'ala kepada hamba-hambanya. Hebatnya kita boy, biar kita ini kada alim tapi ketujuh pada dengar. Senang apa senang? Kun aliman, jadikan Nabi dirimu orang yang alim, berilmu, mantap ilmunya. Au muta'aliman, atau menjadi pelajar, suka mendengar, suka belajar. Kun aliman au muta'aliman au muhibban. Asami'an, suka mendengar lah. Barengan mendengar di TV di mana toh sambil di dapur, daripada melamun dengari para wali-wali Allah menyampaikan nasihatnya. Au muhibban lahu, atau kada bisi jua TV kada bisi jua radio, kebetulan rusak, kada danang didengar-dengar. Au muhibban lahu, jadilah orang pencinta, alim balum lagi, jadi penuntut ilmu balum jua pilih istiqamah, badan dengar bawayah jua tapi gigi. Jadikan dirimu orang yang pencinta ilmu. Nah, kalau sudah menjadi pencinta ilmu, ini golongan yang selamat. Wala takunil khamisa fatahlik, jangan jadikan dirimu orang yang kelima, engkau akan celaka di dunia, celaka aja nanti di akhirat. Nauzubillahi min. Sudah alim kada, menuntut kada, berdengar kada, sayang kada jualan orang yang menuntut ilmu, kada cinta jualan ilmu. Jadi orang kelima itulah orang yang sangat rugi. Nah, jadi para alim ulama terdahulu itu boleh membuat ilmu membuat kitab-kitabnya dan memberikan judul-judul yang dibahas. Masalah tauhidnya ini dari sini tahapannya sampai kita kenal dengan Allah. Masalah fikih dari rukun-rukun, dari halal haram, dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berkeluarga, sampai kehidupan bernegara diatur di dalam Islam. Dari segi tasawufnya kurang supaya sabar, supaya syukur, supaya jangan sombong, jangan riya, jangan suka menghina orang, jangan takabur, jangan suzan, jangan jahat sangkalon orang lain. Itu diatur sedemikian rupa. Subhanallah, besar jasa alim ulama terdahulu itu boy. Kita nih biar satu mata aja dulu kan nangka ini nah hebat pada sudah boy pahalanya. Talabul ilmi sa'atan, duduk sebentar aja. Kita ada yang membacakan, ada yang mendengarkan, siap boy. Talabul ilmi sa'atan afdalu indallah minas sholati wasiyam wal haji wal jihadi fi sabilillah. Sebentar aja kita mendengar hadis, sepotong dua potong ayat dan hadis kita dengari. Duduknya sesaat ini lebih baik daripada orang yang puasa sepanjang umur. Tahu lah bubian, sepanjang umur puasa, salat sunat siang dan malam non-stop, berjihad pulang di jalan Allah. Para awal kita nangron petempurannya menggantar sudah, apalagi bawa pedang kayak orang di Palestina, bawa senapan bah, ada sanggup. Nah, pahala itu kita dapatkan. Wal jihadi fisabilillah, wal haji wal jihadi fisabilillah. Pahala haji nang mabrur dapat, amin. Tapi jangan boleh kamu lalu polangan, oh majar, oh ya. Balum juga naik haji. Nah, jadi pun balum naik haji, itu juga ada wajib naik haji, tetap aja naik haji wajib pun balum kita. Mudah-mudahan nang balum dilapas ya nanti. Mudah-mudahan naik merancak ya Allah. Nah, jihad palejat kita dapati. Pahala haji yang mabrur kita dapatkan, alhamdulillah. Ulun hari ini bacakan adab ketika tertimpa musibah. Akur kamu?
biar kita siap berdahulu. Karena orang hidup di dunia ini hanya 2 aja yang didapati, yang kita jalani nih, mulai sampai lahir sampai kita meninggal dunia, hanya 2 hal yang kita temui. Pertama, mendapat nikmat, senangnya mendapat nikmat pula. Lalu dapat nikmat kesehatan, dapat nikmat segala macam keberuntungan, jodoh, suami, anak, cucu, minantu, rezeki yang halal mudah didapatkan. Itu nikmat semua orang senang. Senang apa senang, Bo? Senang. Tapi syakara disyukuri. Nah, bila dapat nikmat kita syukuri, terbuka sudah pintu surga. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Tidak akan beranjak kaki manusia di padang mahsyar setelah dia dibangkit, kecuali tanya tentang umur. Kamana menggunakan umur aja Tuhan? Misalnya umur 60 tahun meninggal, dah lebih ulah kita nih. 60 tahun meninggal, berapa tahun untuk ilmu? Berapa tahun mengamalkan ilmu? Kamana menggunakan umur nih? Tahun ini kan? Ditanya pulang tentang ilmu yang didengar, sudahkah diamalkan? Ditanya tentang harta, dari mana mendapatkannya, kemana menggunakannya? Dengan cara yang halal kah didapat, subhatkah apakah, kemana pula menggunakannya? Takuni, gue teliti, banyak pertanyaan tadi. Nang ditanya di sini, nah ilmu sudah ajar Allah diamalkan. Nah, jadi semuanya itu tadi ditanya. Nikmat yang sudah kita diberikan Allah kita syukuri, nikmat umur kita syukuri untuk ibadah, diberi harta, diberi rezeki digunakan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan orang-orang dekat kita, untuk kepentingan masyarakat, guna tegaknya syariat Islam. Nah itu syukur. Kalau dapat duit dibawa itu penjajalanan, nonton orang yang kan baju. Nah itu kan syukur ngarannya, baik itu ukur. Salah menggunakan nikmat Tuhan, itu ukur nikmat ngarannya. Nah, satu yang kita dapati bila dapat nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat Islam, kita syakar bersyukur. Itu tanda orang ahli surga. Yang kedua, ini kena kalau pas juga. Amun kada nikmat mesti musibah. Apabila seseorang ditimpa musibah, sobara, lalunya sabar, pahalanya surga. Amin. Ujar Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, hai Musa, siapa yang aku takdirkan dengan musibah, dapat musibah, lalu dia tidak ridho, kada terima dengan musibah tadi, kecewalan Allah, maka ujar Allah, keluarlah dari bumiku, cari Tuhan selain daripada aku, cari bumi selain bumiku. Kamana kita tulak, Bu? Kamana aja pian pindah ke Jakarta, bumi Allah juga, ke Beruntung bumi Allah juga, ke Pakapuran bumi Allah juga, semuanya bumi Allah, diusir orang. Cari jar Allah Tuhan selain daripada aku, cari bumi selain daripada bumiku. Barang siapa ujar Nabi ditimpa musibah, lalu kecewa dan tidak redha, sama dengan dia mengambil kayu hendak membunuh Tuhan. Kalau membunuh Tuhan, ambil kayu besar seperti tongkat yang besar hendak membunuh lawan Allah. Nauzubillah, ini orang kata rida itu seperti hendak membunuh lawan Allah. Karena kata rida dengan kebijakan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ulun bacakan. Ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Hadis qudsi itu firman Allah tapi kadang dicantumkan di Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Khusus buat kitabnya hadis qudsi. Hebat banget nih. Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad, kada berperantara Jibril. Iza wajjahtu, qala Allah Ta'ala, iza wajjahtu ila abdin min a'abidi musibah. Apabila aku mendatangkan satu perkara musibah kepada seorang hambaku, fi badanihi, di badannya musibah,
Ada seorang wali di zaman Bahri Waliyah, seorang perempuan mencapai makam kewalian. Terkenal doanya makbul dan kurangnya bujur-bujur alim ibadat si Syekh tadi. Turun dari rumah, entah keperluan apa sih. Datang seekor kuda yang berlari kencang, menendang lawan perempuan wali tadi, patah batis. Kadanya nyaman patah batis pula. Tasaliho jikin kalau kuring, patah tulang kakinya. Datangan orang kasihannya ajar pian, maka pian diwali. Nah orang banyak macam-macam aja buat nyeronaan. Kayak menimos gitu, maka pian diwali. Allah, kenapa pian sampai ke ini? Apa jawab beliau? Tidaklah naik pangkat para wali Allah, orang-orang tercinta di hadapan Allah, kecuali dengan datangnya musibah. Allah mengangkat derajat seorang walinya dengan setinggi-tinggi pangkat dan melebur segala kehilapan dan kesalahannya. Amin ya Rabbal. Jadi ada kawajan tuh buat tersenyum mendapat musibah. Ini Allah, amun orang biasa dilebur dosa, amun orang wali kada berdosa dinaikkan pangkatnya di sisi Rasulullah. Senang kalau belah kadang tuh kadang ngambil baikon nanti aja sudah buka ini aja. Nauzubillah ya men. Nah itu gue beda dan orang menuntut ilmu orang kada. Kalau orang menuntut ilmu ada sudah persiapan jawabannya. Nah ibu hajar rohana guru sih deh. Sudah dibersihin soalnya, jawabannya sudah dilajarkan. Kalau senang ujian ke anak-anak SD sudah dilajarkan ya ibu masih kamu pada dapat. Sudah ada jawabannya, lalu diulang kembali. Nah kita ini sudah ada jawabannya juga. Nah, dapat menjawab, lulus ibu jari wajarone kemenakai karena dapat menjawab. Jawabannya apabila dapat musibah, Allah melebur dosaku. Amin ya Rabbal. Dan tidak akan berhenti musibah itu menimpa orang yang beriman laki perempuan jika ada lagi dosanya tak sisa nih. Kurangnya garing sudah, garing. Disakitakan Allah garingnya biar habis dosanya. Begitu dia menghembuskan nafas terakhir dalam mengucap kalimat la ilaha illallah, langsung masuk surga, ada menunggu hari kiamat. Disakitakan, datang dokter, ya dokter panas benar ini. Kan pernah ya dokter aku tensinya setinggi ini, kasihan sini nih. Jadi sekalinya Allah melebur dosanya. Asal sabar, amun Mbak Mamelen pulang gue, sabar dan ridho. Tetap berikhtiar, berdoa. Parah garingnya Rasulullah gue menjelang akhir hayat sidin. Datang Sayyidah Aisyah nih, meraba-raba kepala Nabi. Takjub, engkau demam wahai Rasulullah, jangan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Iya Nabi aku demam. No, diselimuti, diletakkan kepala Rasulullah itu nah di pangkuan Sayyidah Aisyah. Bentong kenal lah bahari mantap kepala abahnya di pangkuan. Sempat menjawab. Sayyidah Aisyah tuh rabi kita tuh berabah di paha kayak berlinang air mata Ummul Mukminin. Kasihan engkau wahai Rasulullah. Panas yang belum pernah aku ketahui orang menderita demam sepanas ini. Memang ya Nabi, karena aku diberi pahala yang banyak dan aku ditinggikan derajat sehingga Allah mendatangkan musibah pun separah-parah penyakit kepada kekasihnya. Shallallahu alaihi Nabi. Idza ahaba abdan ibtalah, apabila ujian Nabi Allah jatuh cinta. Nah, kan bahati nonton bagian bahati kan ya. Hanya Allah tuh sayang lawan kita, lawan seorang hamba. Idza ahaba abdan ibtalah. Surat cinta Allah kepada kekasihnya itu musibah. Ulun pian meneliti dan mendengarkan dan membaca cerita 25 rasul. Semua nabi dan rasul yang 25 itu ditimpa musibah yang paling berat. Ada seberat musibah nabi-nabi dan rasul-rasul. Betul apa betul Bu? Nabi kita usia dalam kandungan 2 bulan sudah meninggal ayah. Usia baru lahir sudah pisah dengan Mama Sidin, dibesarkan di kota Taif, kemudian ke Taif berataannya. Berapa tahun Nabi tinggal di pinggiran kota Taif? Kadang melihat muka mama, kadang melihat wajah ibu.
4 tahun dibesarkan di pinggiran kota Taif. Kemudian menjelang tahun kelima diantar kepada ummi beliau Sayyidah Aminah bintu Wahab. 2 tahun dia tuh kumpul mama, 6 tahun meninggal pulang. Mama beliau, ibunda beliau meninggal dalam usia Rasulullah 6 tahun. Kepada siapakah Nabi Muhammad diserahkan Allah? Kepada kakeknya yang sangat berhati lembut dan penyayang, Abdul Muthalib. Sekalinya 2 tahun aja nang kakek beliau yang ini yang penyayang benar nih. Abu 2 tahun aja membesarkan Nabi, meninggal pulang. Berganti pulang titipan asuh kepada anaknya Abdul Muthalib. Siapa namanya Bu? Abu Thalib. Bayangkan Bu. Mulai kanak-kanak Nabi kita nih dalam bahaya. Hanya 4 tahun sudah hendak dibunuh orang lain. Usia Nabi 4 tahun dalam asuhan Sayyidah Halimatus Sa'diyah di pinggiran kota Taif. Datang 2 orang Yahudi hendak menculik karena melihat tanda-tanda kerasulan itu nampak pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Halimatus Sa'diyah memeluk Nabi dan membawa pulang cepat dan takut sehingga dikembalikan kepada ummi beliau di Makkah. Setelah Nabi kita berusia 12 tahun hendak dibawa pulang ke negeri mana Bu? Ke negeri Syam oleh Abu Talib, hendak dibawa berdagang. Hanya di perjalanan ada seorang rahib yang beriman kepada ajaran ilmu tauhid kepada ajaran tauhid yang diajarkan di dalam kitab suci Nabi Allah Isa itu Injil. Nah aslinya, wah ini tuh sudah cari dia. Wah ini sudah dikotor oleh tangan jahil manusia. Nah itu menurut keyakinan kita orang Islam. 12 tahun dibawa menuju Syam oleh paman beliau karena ini kalau dipisahi kalau ada apa-apa kemanakan nisa kalinya terdapat. Ujar rahim, wahai Abu Talib, kembalilah engkau ke Makkah. Jika engkau bawa sampai ke negeri Syam, aku khawatir anak ini akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kada terima Nabi akhir zaman tuh dari kelahiran orang Arab. Siapa orang Arab? Nabi Ismail bisi anak sidin turun-temurun sampai kepada Abdul Muthalib, sampai Abu Talib, sampai kepada ayah Nabi. Nabi Ibrahim itu 2 anaknya, anak beliau itu 2, 1 Ismail. Ismail ini dibesarkan di samping Ka'bah, makanya ada hijr Ismail. Oleh Siti Hajar dibesarkan, lalu melahirkan suku Quraisy. Aku mencari suku mana di dunia ini yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada, kata malaikat Jibril, kecuali suku Quraisy. Aku ingin mencari pula manusia yang paling dicintai oleh Allah sejak dunia diciptakan sampai hari kiamat. Tidak lain kecuali engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini keturunan daripada putra Nabi Ibrahim, Ismail. Nah, dari Nabi Muhammad ini lahir anak 6 orang dari Sayyidah Khadijah, 1 orang dari wanita Mesir, istri beliau yang bernama Mariyatul Qibtiyah, bernama Ibrahim. Dari keturunan Fatimah Az-Zahra ini melahirkan 2 orang anak yang panjang umurnya, Sayyidina Hasan dan Husain. Dari keturunan Sayyidina Hasan dan Husain dari Fatimah Az-Zahra ini setiap 100 tahun sekali melahirkanlah pemimpin-pemimpin para wali sedunia. Nah itu Sultanul Aulia atau Qutbur Rabbani. Anak Nabi Ibrahim ini 2 aja bisa anak Nabi Ibrahim yang kedua namanya Ishak. Nah lahirnya di Palestina. Ishak ini menurutkan Nabi Yakub. Nabi pulang. Nabi Yakub ini bisa anak Nabi Yusuf. Yakub ini bisa anak 11. Nah 11 sekian semuaan. Nah Nabi Yusuf ini melahirkan anak. Terus dari keturunan anak Nabi Yakub yang 11 orang tadi lahirlah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, banyak nabi-nabi ini lahir berakar dari keturunan putra Nabi Ibrahim bernama Ishak. Nabi Ishak ini bisa anak tadi Yakub. Yakub ini berhijrah ke Irak. Berjalan di waktu malam, ke Irak menuntut ilmu kepada paman beliau bernama Laban yang sangat alim.
Habis paman nih ada di Irak. Jadi berjalan di waktu malam, beristirahat di waktu siang. Jauh jarak dari Palestina tuh boy ke Irak. Berjalan di waktu malam, berjalan di Isra. Malam Israel. Jadi bangsa Israel keturunan daripada cucu buyut daripada Nabi Ishak. Nah, jadi nabi-nabi dan rasul ini sekitar kurang sedikit dari 20 orang dari keturunan Nabi Ishak putra Ibrahim. Mereka yang sudah sebagian beriman, sebagian nang kada beriman nang ini boleh kada terima kehadiran Nabi Muhammad di negeri Arab. Nah, jadi nak kemudian nggak mencelakakan Nabi. Jadi Nabi ini dapat musibah beruntun. Begitu pindah ke Madinah berkali-kali orang-orang Yahudi Madinah ini hendak melakukan makar pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Belum lagi nabi-nabi yang lain semua dapat musibah, tapi mereka selalu bersabar. Asaddun nasi balaan, orang yang paling berat ya nabi musibahnya al-anbiya, seluruh nabi-nabi dan rasul itu paling berat musibahnya. Summa akan turun kepada wali-wali Allah, rasul-rasul itu paling berat musibahnya. Kemudian wali-wali Allah, kemudian turun kepada orang yang serba turun musibah. Kita orang biasa-biasa juga musibahnya buat. Nah, jadi musibah itu tanda bukti cintanya Allah Subhanahu. Barang siapa ya nabi, barang kita nih sandal capal gen pagat musibah juga gue ngeranya. Lalu kita nih capal pagat gas habis, gaji belum turun, anak asing datangan berjalan, musibah kalau lah. Nah, lalu kita nih siapa yang banyak-banyak ya Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allah akan hindarkan orang itu dari seluruh musibah. Amin. Datang dua orang suami istri kepada Nabi, sahabat menangis-nangis nanggu laki bini ini. Ya Rasulullah, anak ulun satu-satunya anak laki-laki ikut dalam satu peperangan di zaman Nabi, sekalinya kada kembali. Kabarnya ditawan musuh. Nang anak semata wayang nang ininya teh menangis benar. Ujar Nabi, kembali ke rumah lah. Banyak-banyak kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo boleh keluar ke dalam nang bola kibin ini baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak sekalinya tiba-tiba anaknya nang ditawan musuh kurang kafir mau tuh lah datang membawa kambing, bilang setengah kampung. Kambing meiringi, tahu kambing bu? Kambing meiring banyak benar, mendadak sugih. Lalu si laki-laki ini mau kambing banyak benar. Bagaimana ceritanya aja Nabi? Ulun tadi ditawan di asung orang, tak boleh ditawan orang. Sekalinya di suatu malam jadinya yang menawan ulun ini, nama jaga nih, sapir di penjara nih, teguring. Dengan pertolongan Allah saya bisa melepaskan ikatan tadi, nanti ikat orang tadi pasang orang. Berlarilah ulun sekencang-kencangnya. Soalnya ada kambing milik orang kafir tadi. Dikiranya majikannya. Buka 47 miringi. Jadi kambing tadi miringi. Iringi sampai ke kampung. Halal ya Nabi untuk engkau. Nah, lalu babariannya kambing pun. Subhanallah. Mama abahnya aja baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Kalau Allah yarham guru kita menyuruh 100 kali sehari paling sedikit la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala hafal ya sudah beratan langganan sudah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dulu lah dalam hadis ini, baru baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membaca ini, barang siapa Nabi yang membaca doa tersebut, maka Allah akan menjauhkan dirinya dan keluarganya dari seluruh musibah yang akan menimpanya. Senang apa senang kok? Payu banget kan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang membacanya 100 kali ya Nabi, dihindarkan dari seluruh musibah. Yang paling ringan adalah penyakit sopak.
Yang suka kabur nambatis kutung-kutung. Salam bola dan penyakit gila. Dan kada mau gila buat, nak banyak musibah kada mau. Karena penyakit gila asal mau banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa saja ujar Allah yang aku timpakan musibah kepada seorang hamba-hambaku di badannya kah fi badani au malihi, saja musibah pada harta. Macam-macam ditipu orang, julasi orang, bolah dihianati orang. Au malihi au waladihi, atau di anak datangnya musibah macam-macam aja anak nih kelakuannya. Lalu orang tuanya ini ridho, sumastaqbala dzalika bisabrin jamil, menerimanya dengan sabar yang indah. Siapa yang bisa melakukan sabrin jamil ini, Bu? Sabrin jamil Rasulullah orangnya. Siapa lagi? Nabi Yakub. Akhirnya bisi anak 11 lalakian. Nang nomor 10 Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini sudah nyatak tanda-tanda kenabian di badan beliau, di wajah beliau, maka ayahnya Nabi Yakub ini luar biasa memperhatikan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini bakti benar lawan abah pamannya. Dan sangat cerdas dan sangat gigih membantu dalam kehidupan berumah tangga. Senangnya hati itu beda. Kalau bulas Nabi Yakub nih, sayangnya karena ini kekasih Allah, ini Nabi Allah, sekalinya bikin iri dan sanak nang 10 tadi. Apa yang dilakukannya? Nabi Yusuf bermimpi dalam tidurnya melihat bulan dan matahari bersujud dan 11 bintang. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan ya Nabi Yakub, itu nakai tandanya bahwa engkau akan menjadi orang mulia di kemudian hari. Itu aja. Sekalinya buyur Nabi Yusuf ini dicelakakan, dipasung, diikat, dilempar ke dalam sumur. Sumur itu jauh terpisah di Gunung Sahara. Begitu turun, diturunkan, dikira mati ya sudah. Diambil bajunya, dilumuri oleh dangsanak kakak-kakaknya nih dengan darah. Darah apa, Bu? Serigala. Dibawa baju tadi. Nabi Yusuf ini dikira mati, sudah dikuburkan ke dalam sumur yang dalam. Datang malaikat Jibril menyambut, karena mati ya. Datang malaikat Jibril membawakan sekotak pakaian surga. Pakaian sih, kalau di pakaian. Lalu Nabi Yusuf waktu turun diajari oleh malaikat Jibril doanya, ya syahidan ghaira ghaib wa ya ghaliban ghaira maghlub, dan seterusnya. Karena di lain kesempatan mata salah baca Allah tanpa pertolongan Allah. Ketika orang musafir lewat, diangkat Nabi Yusuf ini gulam, anak ngambil baju, sekalinya gulam, anak laki-laki yang luar biasa tampannya, kada ada bandingannya, dibawa dijadikan budak, dijual. Nabi dijual jadi akan budak. Berkatalah anaknya yang 10 tadi, Abah, adik kami dimakan serigala. Ini nah darahnya. Dalam satu riwayat Nabi Yakub tadi pergi ke hutan, wahai serigala aja sih deh. Kemarin semua datangan serigala, bertunduk seberataan. Wahai Rasul Allah, apa yang terjadi dengan dirimu? Aku ingin bertanya, adakah di antara kalian yang membunuh anakku Yusuf? Demi Allah, jaga tua serigala. Allah mengharamkan jasad nabi-nabi dan rasul-rasul terhadap kami binatang buas. Dia membawa darah, bahkan anakmu mencelakai salah seorang di antara kami dan mengambil darahnya untuk membohongi dirimu. Jadi Nabi Yakub ini marah-marah ada dua sih. Ini sabrun jamil namanya. Bah jangan di antara 10 nih, ading sudah dimakan serigala. Ini nah darahnya. Nah, ujar sidin, aku bersabar untuk Allah Tuhanku atas yang kalian lakukan ini. Tahu ya sidin orang Nabi dan Rasul ini, tapi sabarnya luar biasa. Nah, jadi Nabi-Nabi dan Rasul berat ujiannya. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran mula.
Bila ditimpa musibah bersabar dan banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi Yunus berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya Nabi Yunus, aku ingin tahu orang yang paling tinggi pangkatnya setelah aku di masa aku ini siapa orangnya. Yang paling beribadat ada aja Allah tunah di gurun Sahara yang terpencil sekian kilo, di sana ada seorang laki-laki, dia berdiam di satu rumah. Datanglah Nabi Yunus nih, orang yang paling tinggi pangkatnya, yang paling beribadat. Saklanya disaksikan Nabi Yunus, wah, orangnya tuh tadi diterkam serigala, hancur badannya, disobek-sobek. Dilihat oleh Nabi Yunus, inikah orangnya? Inikah orangnya ya Allah? Tadinya duduk aja orangnya, nah duduk beribadah. Hanya datang satu serigala menerkam lalu mati. Apakah itu orangnya? Memang ya Allah itu orangnya. Karena dia menginginkan pangkat yang teramat tinggi, maka aku berikan musibah yang menyebabkan ketinggian pangkatnya di akhir hayatnya. Diterkam serigala, buah, hancur awaknya. Jadi Tuhan memberi pangkat yang tinggi. Maka itukah Nabi Yunus kurang nanti cintai Tuhan. Nah jadi kita ini jangan menyambat orang, orang mati dalam kayak apa. Mungkin ini Tuhan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya. Nah makanya kita ini bersiap dengan sifat sabar. Fasabrun jamil. Siapa yang ditimpa musibah lalu dia bersabar, berbaik sangka kepada Allah dan ridho, maka ujar Allah Ta'ala, astahyaitu minhu yaumal qiyamah. Aku malu untuk menyiksa orang itu di hari kiamat. Tuhannya malu, wah. Subhanallah, untungnya ulah. Maka aku malu kepadanya untuk menimbang amalannya, dan aku malu untuk menghisapnya. Kalau masuk surga laju pada speedboat harga hisap. Tapi tadi jawabannya ridho. Ridho. Kita ini mesti aja ada suratan amal pula masing-masing pula yang jagar kita jalani. Bila dapat nikmat tadi kita syukuri, bila dapat musibah kita sabari. Nah kemudian kita kada boleh adabnya banyak mengadu kepada orang lain. Musibah tadi dihabar-habarkan, kada boleh buat kecuali kepada orang yang bisa memberikan jalan keluarnya, pendingin hati berupa nasihat. Ini adab nih pula. Kemudian yang berikutnya lagi memperbanyak membaca sama-sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala musibah yang menimpa diriku ini ganti yang lebih baik. Ummu Salamah ini selalu hadir di dalam majlis yang digelar oleh Rasulullah setiap hari Kamis nanti. Isi majlis khusus untuk ibu-ibu. Jangannya kita hidup sejaman pakai dua duduk pula. Untungnya orang bahari dudukan, dengarkan Nabi menyampaikan majlis taklim. Imba itu Ummu Salamah ini mendengar, pulang dapat musibah, lalunya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa aqibni khairan minha, atau wa aqibni khairan minha, sama juga. Wa aqibni khairan minha, maka wajah Nabi, melainkan Allah memberikan dia yang lebih baik. Meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Abu Salamah, di dalam peperangan Badar. Ujar Ummi Salamah, rasanya ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia sangat setia dan sangat menyayangiku, walaupun kehidupan sangat sederhana, dan sabar atas watak aku ini, kepribadian aku. Kada berpikir lagi pengendak kawin. Tapi Rasulullah jadi suruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni bi musibati wa aqibni khairan minha. Minta diberi ganti yang lebih baik. Sudah sekalinya lawas berlalu bulan ke tahun. Kalian Rasulullah nang melamar
Karena Allah menyuruh. Lamarlah Ummu Salamah, nikahilah dia, jadilah dia ummul mukminin. Hebatnya bola jadi ummul mukminin padahal beliau sudah tua, anak banyak. Rasulullah yang mempersutinya dan menikahi Ummu Salamah. Amalannya tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha. Ditulis kena bola di fotokopi. Yang tak kali tawing lagi. Subhanallah. Mun kada diganti bang, diganti dengan pahala yang luar biasa. Siapa aja Nabi yang diambil kekasih hatinya, suami atau istri itu kekasih hati kalau pula diambil, lalu dia sabar dan berbaik sangka kepada Allah, tidak lain pahalanya kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi balasan-balasan Allah. Dan dianjurkan ada ketika kita ditimpa musibah sering melakukan sholat hajat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Kemudian rakaat pertama setelah Fatihah ayat kursi Allahullah. Apa aja beratan sudah sampai wala ya'udhu hifzuma wa wal aliyul azim. Rakaat kedua setelah Fatihah amanar rasulu bima sampai kepada pansurna alal qaumil kafirin. Sujud terakhir kalau dia bisa kalau bertahan dalam sujud, baca setelah bacaan sujud baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjuk jalan yang diridhai oleh Allah 7 kali. Kemudian baca Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beriamal lagi apa yang diinginkan, mohonlah. Sering lakukan itu. Kapan yang terabdal Bu? Antara maghrib dan isya. Karena kita yakin, saya yakinnya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tapi kalau guru kita Allah yarham, kalau kita dapat sesuatu musibah lalu kita minta jalan keluarnya, rakaat pertama kata beliau setelah Fatihah Yasin. Mau banyaknya Bu? Hanya banyak doang yang diminta. Rakaat pertama Yasin sampai selesai. Rakaat kedua setelah Fatihah surah Mulk Tabarakalladzi bi wa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya sampai selesai ya. Kalau berdiri belum dong. Tabarak rakaat kedua setelah salam jangan beranjak lagi dari tempat duduk sholat kecuali baca sholawat 111. Cari nang pendeknya boleh. Enggak panjangan kan guring. Kita guring sallallahu ala Muhammad 111. Kemudian angkat tangan, minta kata beliau apa yang engkau inginkan. Itu yang paling mustajab. Amin. Belum banyak ada hafal Yasin. Anda aja atas meja. Dilirik kayak lagi boleh. Dilirik kayak lagi nah Yasin Al-Qur'an yang asa jam tak boleh nak kayak ini nah dilirikkan dari manjana Yasin rakaat pertama, rakaat kedua tabarak. Setelah salam berapa salawatnya tadi Bu? Pendek banget 111 kali 1000. 111 maka lagi tangan minta mudah-mudahan kabulan berdatangan. Yang terabdal lagi salat hajatnya ini tengah malam setelah jam 2 atau jam 3 atau jam 4 sebelum kata guru terdengar azan subuh. Kawa insyaallah kawa ini kena laris Yasin kena. Untuk bala salawatnya 111. Di sholat tahajud itu kenapa yang terabdal sholat tahajud? Rasulullah bersabda, "Man shalla bil laili," siapa yang sholat di tengah malam. Wa ahsana sholat, dan sebaik-baik sholat. Akramahullah ta'ala, Allah memuliakan orang itu dengan 9 kemuliaan. Nah, sholat tahajud dulu 2 aja, sholat hajat. Siapa yang melakukan sholat hajat kah, sholat tahajud kah di tengah malam, Allah muliakan 9 kemuliaan. Mau tahu ibu-ibu? 5 macam di dunia pasti diberi, 4 macam di akhirat. Sebutakan gak Bu? Nyaman karena dibawa bulik nih. Pertama di dunia
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari berbagai macam bala. Amin. Jadi pinanya bala, padahal itu rahmat Allah. Diselamatkan dari berbagai bala dan siksa dari dunia sampai di kubur, sampai di hari mahsyar. Amin. Diselamatkan dari seluruh bala, musibah, bencana dan siksa. Yang kedua, diberikan tanda orang yang soleh di wajahnya. Tanda orang soleh, untung mana tanda orang soleh. Amin. Allah membuat orang melihat sirin keingatan akhirat, karena orang itu ahli tahajud. Tanda orang soleh. Kemudian yang ketiga, dicintai oleh Nabi. Nabi yang mencintai, dah dapat mimpi ketemu Rasulullah. Nabi yang mencintai, Nabi, Rasul, orang-orang soleh cinta kepadanya. Orang kada soleh kada cinta. Abu Jahal cinta, lalu Nabi kada musuhi. Abu Lahab musuhi juga. Nya kada orang soleh. Nah ini orang-orang soleh akan jatuh cinta kepadanya. Senang benar ibu ini mendengar dicintai, senang loh. Senang benar dicintai oleh orang soleh. Ulun dulu ke Mesir waktu anak kuliah di Mesir 27 Ramadan, kada salah pada malam itu sesuai hitungan para salafus soleh, malam itu terjadinya Lailatul Qadar. Kemana ulun pulang di Mesir? Menziarahi makamnya Sayyidina Husain di Masjid Jami di Kairo situ. Nah, begitu ulun ziarah, tiba-tiba datang sekelompok ibu-ibu diketuai oleh satu orang daripada mereka, lalu membaca qasidah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba sampai syukur alaina ma da'a lillahi da. Banyak ibu-ibunya nih buka jalan. Ulun tak dulu datang situ. Berdiri katanya menyuat bagaimana sakalnya datang imam besar masjid itu membawa segelas air. Wah, ulun tadi ya Allah, ulun mudah aku dapat banyu nang itu. Imam besar membawa segelas. Jadi memang ngasih dah nih berdulu dijulung isi dah. Nah, diputar. Selanjutnya aja menjulung ulun. Alhamdulillah julun udahan kapol berataan nih. Kawan-kawan di majelis taklim baratan juga diampuni dosa berkat cucu Rasulullah tadi. Ulun kada mengira gelas nak ulun ngidam-ngidam sampai minum ulun. Subhanallah lezatnya air itu. Kata juga air susu lain banyu biasa, pindah air haram. Banyu itu tadi subhanallah. Nah, ulun nak itu juga kan arai. Apalagi dicintai oleh orang soleh. Orang ketahui ulun ketahui aja orang banyu tadi sudah diputar-putar segala saja sampai ke ulun. Alhamdulillah. Nah itu aja sudah bangga kita. Apalagi kita dicintai oleh orang-orang soleh. 3 sudah. Yang keempat, diberikan lidahnya fasih. Bila baca Al-Quran fasih lidahnya. Amin. Baca qasidah fasih. Bila menyampaikan nasihat, kata-katanya berhikmah. Ujar Rasulullah, ini kada ujar ulun panggulan. Rasulullah akan diberi kata-kata yang berhikmah. Amin. Dinasihati anak buah maujanya menurut, karena kata-katanya menyentuh hati. Diberikan kata-kata yang berhikmah. Nah ini tadi nih apa ngarannya? Supaya jangan apa-apa yang datang kita bukan musibah, tapi itu jadi rahmat. Amin. Asal tahajud turutin nih kami. Kemudian yang berikutnya, diberi paham ilmu agama. Apa-apa yang ditutup melekat di kepala kita. Amin. Senang apa senang kok? Senang benar. Udah memahami ilmu agama. Nah, diberikan yufaqihu fiddin, paham dan ditolong oleh Allah dapat mengamalkannya. Hebat banget tahajud dibuat. Sudah 5. 4 macam di akhirat dijulung oleh Allah. Akan dibangkit orang itu kharaja dari kuburnya min qabrihi, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama, cantik dan bercahaya bagaikan bulan purnama, sehingga orang-orang yang di sekitarnya jadi selamat karena cahaya wajahnya. Amin. Di dunia ini selesai saja juga hidung tunduk ke dalam biasa balik.
Tapi orangnya ahli tahajud, sekalinya membebaskan dari surga bunga sebagian dia. Amin. Percaya wajahnya bagaikan bulan purnama. Kemudian yang kedua, dimudahkan hisab atau masuk surga tanpa dihisab. Karena Nabi terdengar seruan di padang mahsyar. Allah menugaskan malaikat yang berseru dengan suara yang sangat lantang dan keras, didengar oleh semua makhluk. Manakah orang-orang yang hadir di mahsyar ini yang merenggangkan lambungnya dari tempat tidurnya karena bangun beribadah kepada Allah di kegelapan malam? Silahkan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Amin. Tapi sayang, seribu sayang, sedikit ya Nabi yang bisa melaksanakannya. Mudahan kita termasuk kelompok yang sedikit pula. Nah, mulai malam ini ya, sudah mulai nih tahajud nih, luar biasa. Akan dimudahkan hisab atau wayadkhulul jannah bighairi hisab. Kemudian yang kedua, setelah dihisab, orang tuh dihisab kita ada. Dibentangkan titian untuk mencapai surga tadi. Titian itu sebentuk seperti rambut sebilah dibelah 7. Tajam dari seluruh benda yang tajam kayak apa, Bu? Amun dijajak pati sepagat, amun disentuh tangan terpotong, tajam. Tapi kita dijamin asal ahli tahajud wa yadkhulul jannah dari masjid wa yamurru ala siratikal barqil khatibi, melewati tiang siratal mustaqim sut melebihi kecepatan kilat yang menyambar. Amin. Dan sisa umur kita nang ada tahun lagi saing tahajud. Mulai malam ini sudah dikasih bel poin HP-nya. Ya Allah, bila jam 3 hamuk HP. Soalnya mati aja gue pulang. Dikira malaikat hendak sembahyang, dikira malaikat sholat hendak sembahyang, soalnya sini makannya nyampe. Nah, jadi oleh karena itu kita pula luar biasa dianjurkan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, yuktihillah kitabahu biyamini. Orang yang ahli tahajud dipastikan akan menerima suratan amalnya dengan tangan yang kanan. Ini hari raya ya Nabi, kabar gembira kita akan masuk surga. Hebat banget tahajud ini. Wahai putraku, ujar mamanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud, bin Nabi Daud. Mana abah Daud, mana anaknya pulang? Sulaiman ya abahnya Nabi Sulaiman, Nabi. Anaknya Nabi Sulaiman Daud. Mamanya Nabi Daud berpesan membanguni putranya, wahai anakku Sulaiman bin Daud, apabila engkau tiba di waktu malam, jangan engkau dikalahkan oleh ayam yang berkokok. Bangunlah engkau untuk sholat tahajud. Orang yang malas sholat tahajud di kegelapan malam, di tengah malam, akan datang di hari kiamat dalam keadaan miskin. Nauzubillahi min miskin jarbuan. Itu diabadikan oleh Rasulullah melewat hadis-hadis beliau. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat berapa, Bu? Al-Isra tentang tahajud, ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebahagian malam hendaklah kalian bangun untuk melakukan salat sunat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu ayatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Lakukan salat tahajud, Allah pasti akan meletakkan engkau, membangkitkan engkau dalam golongan orang-orang yang berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maqamam mahmuda, tujar para ulama, orang-orang mulia di dunia, mulia pulang di akhirat. Jaminan syafaat Nabi, jaminan masuk surga tadi dalam tangan. Amin ya Rabbal. Bila ini akan kita berbicara pula, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila kita hendak menasihati anak, itu aja buah
anak kita pula udah menurut. Sekali lagi nah ulangi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanya menasihati anak, hanya menyampaikan permohonan kepada suami. Insyaallah permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Sakinah Allah pada hati tadi pula. Sama-sama Bu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ya ghaniyyu ya mughni ya fattahu ya razzaq 100 kali. Itu akan lebih sempurna lagi. Dan kau amalkan neraka. Ini aja dulu lah, mudah-mudahan nih berkesan dan menjadi motivasi kita untuk lebih saing lagi beribadah dan syukur atas nikmat Allah dan bersabar apabila ditimpa musibah. Ingat pahalanya illal jannah, melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi